Jadi begini ceritanya. Saya waktu itu pernah tinggal di suatu kota lah ya, nggak usah saya sebutkan di mana. Kota X. Ya, kota X. Jadi saya itu membuka warung yang baru yang isinya jual makanan yang bermacam-macam lah, seperti rawon, soto, nasi lalapan, bakso, es kelapa. Terus, ya mandai nggak? Itu bukan mandai kan, bukan makanan khas. Bukan salah satu menu. Bukan salah satu menu kan? Nah, terus di sebelah sana tuh warungnya cuman jualan nasi bumbu merah ikan. Tapi ini lebih laris dari tempat saya yang lebih lengkap. Mau pagi, siang, sore tuh rame terus. Enak enggak makanannya? Bukan masalah enak, tapi saya pernah nyoba ke situ ya biasa aja sih, kan tergantung selera orang ya. Cuman kan orang pasti kalau mencari makanan tuh pasti cari yang lengkap menunya. Kok menunya sebenarnya kok segitu aja tapi rame gitu kan. Ini ada apa ya kan? Nah, pas tempat saya itu mulai sudah rame, orang tahu dia ada makanan campur makanan Jawa, pasti kan beda selera. Setelah itu selang beberapa hari tempat saya itu gak ada sama sekali pembeli. Kosong Bablas. sama sekali nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Terus yang datang apa? Berjejer bebek 5. Wek sampai masuk ke dalam ini warung. Percaya nggak? Nggak diusir. Warung di pinggir jalan, tempat strategis. Sebelah saya itu ada jual martabak. Coba. Jadi kok bebek ini datang sampai seharian tuh nggak ada laku. Biasanya ramai dapat aja untung 300 gitu kan. Sehari dapat, ini menurun 10.000 aja saya susah carinya. Ini pengalaman pribadi sendiri nih, jualan loh ya. Jadi Ntar dulu, bebek tadi itu masuk ke halaman terus diusir. Ya diusir lah, masa saya goreng, masa saya tangkap saya goreng nambah tahu diternakan. Ya enggak lah. Jadi saya kena tanduk nanti. Ya enggak lah. Nah, terus saya tanya Pak Ale sebelahnya, Pak Ale, sampai kok sepi juga jualan kayak gitu. Kok biasanya kan ramai juga, nih kan dampak apa lagi kan? Karena kita nih orang baru jualan mulai ramai, tapi kok sepi gitu loh. Pak Alenya juga bingung kenapa saya, padahal pelanggan saya tuh banyak, jadi kok susah. Pak Alenya nanya sama pelanggannya dulu, Mbak, kenapa nggak beli tempat saya lagi? Biasa langganan. Loh Pak Ale, setiap saya lewat tuh gelap, Pak Ale tuh nggak buka. Jadi tuh lewat itu tempat saya sama tempat Pak Ale tuh gelap. Kayak gelap maksudnya gelap gimana? Kayak nggak kayak ada. Kayak mata tuh melihat kayak gak ada jualan kayak gitu. Memang tutup, mungkin pas lewat nutup. Bukan, lewat. Islamnya di mana ya? Iya kan? Mungkin matanya beleng kali ya, atau mungkin nggak pakai kacamata apa? Tapi itu buka tiap hari padahal. Buka tiap hari tiap hari. Kita tanyain. Lama-lama bilang Pak Ale, ada yang naruh kayak bekas popok bayi di dekat Pak Ale itu, dibuang kayak kotoran bayi gitu kan. Ini Pak Ale. Yang sebelah saya itu juga kayak ada gerobak kecil, tapi dia langganan banget, enak kayak jual martabak, jual cookies, apa lagi satunya tuh molen kayak gitu-gitu. Gitu. Biasa ramai juga. Jadi kita ngerasa apa dampak dari warung kami dikata warung dia. Jadi kayak berteka-tekaan, kayak bertanya-tanya nih, ini kena adik kita atau dia gitu. Tapi menurut dia kok dia ditaruhin kayak tadi kotoran sampai mampus kan. Ini juga bingung kayak gitu. Jadi ya memang maksudnya bahasa-bahasa yang muncul dari orang kamu ini kan pasti ini kayaknya kita ditaruh nih, kita gini karena ada orang yang biasa kajian yang aneh-aneh seperti itu. Ya percaya tidak percaya kan ya. Nah setelah dibuang itu dibuang berarti kan? Dibuang. Itulah mulai ramai lagi lah. Nah itu ya namanya berusaha sampai ke dokter ya. Kita kan berobat pasti ke medis ada orang yang di luar medis ada dilawan. Ditanyakanlah sama orang ini gitu, ditanyakan sama Pak Alenya, orang pintar itulah kasarnya orang Habib atau apa Islam lah ya, lebih ke Islam. Nah dikasih bacaan Islam, ayat kursi apa-apa supaya dilawan hal-hal gitu. Karena kan logika orang lewat kayak nggak lihat sama kita gitu, sama gerobaknya nggak lihat, ya kan? Nah terus bilang Habib itu atau orang pintar lah kasarnya bahwa itu tuh dikerjain orang tuh kayak gadang mati, pisang mati untuk memotong ayat, dingin kan, jadi orang lihat tuh kayak nggak hidup gitu, kayak mati. Ada
aneh kan. Ya kayak gitu juga jualan yang dilihat orang tuh dingin, kayak nggak ada apa-apa gitu. Percaya tidak percaya, tapi kenyataan tuh ada. Setelah dikasih kayak air yasin, kita baca-baca doa yang Islam lah, ya kita nggak masangnya aneh-aneh. Ya alhamdulillah mulai terbuka lagi rezeki. Mulai datangan lagi, bukan binatang bebek lagi yang datang. Orang bawa bebek. Iya, orang bawa bebek. Tapi masak. Iya. Yang biasa dapat untung 300-600, cuma 10.000 susah banget sehari nyari. Yang kita yang alami jualan ini kan pasti ngerasa, ya kita jualin berarti bismillah, karena rezeki kita ada sendiri. Tapi kenyataan beda sama orang yang merasa ini saingan nih. Dan jadi seperti itu. Contoh-contoh yang kalau masalah mistis-mistis yang saya alami pasti banyak sih, kayak saudara saya juga atau saya sendiri pernah melihat sendiri. Kalau saya itu lebih berkuyang, itu waktu hamil ya. Kalau di sini di Samarinda pernah, waktu senja saya masih duduk-duduk lihat terbang kepala kibang kayak gitu. Kan saya memang hamil, posisinya hamil. Anak kedua juga. Tapi itu memang biasa ganggunya kalau kuyang tuh dia mau ngisap pas orang hamil ya? Iya, dia harum udara tuh. Pasti ada aja yang pas lagi hamil di lingkungan itu lah. Pasti dia tahu harum, baunya harum, jadi nggak bisa dibohongin. Ya, tapi kayaknya itu di Kalimantan doang kan kuyang ya? Ada nggak di kampung lain di provinsi lain kayak di Jawa? Masih kiriman gitu ya. Tapi sejenis ya? Kalau dulu saya tuh dari kecil bisa lihat itu. Jadi dari sebelum sekolah itu sudah ngelihat kayak misalkan apa, dulu kan ada lorong di rumah. Nah, bapak tuh kan sama mama kan ya, tidur di kamar lah ya kan, tinggal sendirian di lorong gitu, lorong depan TV. Itu bangun tengah malam itu tiba-tiba terbangun gitu ngelihat jasnya bapak yang digantung tuh udah ada kepalanya, udah ada mukanya, ada kepala tapi mukanya rata gitu. Dipakai? Dari pakai digantung. Dan itu langsung teriak kan, minta panggil bapak untuk ini, ngelihat sekalian dia hilang. Kadang kita tuh mengalami itu pas lagi kita tidur, antara sadar dan enggak kita tuh pejam, tapi mata kita melihat. Tapi kalau sendiri itu bisa jadi halu, ya kan? Nah kalau saya kalau SD itu saya lihat langsung, saya nggak tidur, jam 2 bangun. Enggak mas, kita tuh ini kadang di bawah alam sadar kita sama melihat posisi, kayak saya melihat posisi warga saya di samping sama, tempat tidurnya, lemarinya sama, kayak gitu-gitu. Kita ngerasa memang kita ada di situ, cuman yang ngerasakan kita bukan orang. Kita tuh punya kayak apa sih, tidak kenal atau gimana sih, cuman secara tidak sadar kita melihat sendiri gitu. Ya enggak, artinya kan sebenarnya kalau hal-hal kok itu pasti kan ada gitu. Cuman untuk menyatakan bahwa itu benar-benar kelihatan tuh kalau ada saksi kan. Kalau kita ibaratnya sendiri itu kan jadi oh ya saya percaya gitu kan. Tapi orang lain kan bener nggak ini, bener nggak? Kalau saya kuliah, itu kan dekat kuburan tempat saya. Jadi rentetan yang saya lihat itu kan kayak misalnya topeng reok, saya pernah lihat waktu SMP itu, betul-betul ngelihat depan mata lah, jam 2. Nah jadi saya tuh banyak makhluk yang sudah saya lihat gitu, sampai dengan saya di kuliah kan. Habis kuliah saya ngaji kan, habis itu saya di ruqyah. Ternyata sampai pada kesimpulan kalau kita bisa melihat kita gangguan jin, sedang gangguan. Nah jadi semenjak di ruqyah sampai saat ini saya belum pernah lagi bisa lihat, alhamdulillahnya. Terakhir sebelum di ruqyah itu saya mimpi ada tembakan ke langit gitu. Jadi kan di ruqyah kan dibacakan ayat kursi ya, sama ayat-ayat ayat-ayatnya Sulaiman dan segala macam tentang jin itu. Saya di ruqyah, saya mimpi malamnya itu ada tembakan ke langit, terus dia kayak hujan api. Bukan kembang api, baru nih. Jadi dia nembak ke langit kan baru hujan api, baru bawahnya tuh buaya terbalik. Kalau buaya kan nanti terbalik ya, kelihatannya. Itu darah semua kayak sungai. Nah makanya saya sekarang nggak bisa lihat dan bersahabat betul sama Ustadz di Surabaya tuh, kayak saya anggap kakak sendiri. Yang ngeruqyah ya. Nah, karena saya waktu itu sempat tinggal di masjid Bu. Jadi sempat tinggal di masjid lama kan. Jadi pengurus masjid juga. Nah di masjid itulah saya di ruqyah dan beberapa kali kesurupan. Jadi meja ngaji itu kan bahannya jati ya. Itu tambul semua dan orang-orang masjid itu kan gede-gede ya. Ada teman saya tuh Mas Andika dari Medan. Tingginya tuh
1,8 lah atau lebih tinggi lagi 1,8 lah 1,80. Itu megangin saya kesusahan kuat ya. Dulu meja-mejanya karena kan yang ngontrol dirimu kan udah bukan dirimu, sebenarnya ada orang yang bukan apa sih ya, percaya kan memang aneh juga kalau kita nggak kalau direkam, masih direkam deh itu. Ada rekamannya bu, masih di masjid Betrozat Citra itu. Memang ngelihat rekamannya Rekamannya itu saya sedang di Rukiah. Ya, kan lihat rekamannya. Kesurupan waktu kami dan kalian gitu lah. Memang gitu ya? Iya, ngamuk betul-betul yang tahambur semua barang-barang itu yang megangin saya itu 3 orang. Ustadz perukiahnya, terus ada teman saya ini 2. Nah jadi ustadz yang pegang, jadi ada 3 lah istilahnya yang pegang itu masih. Nah itu pun nggak langsung sembuh, ada beberapa kali di Rukiah baru mulai nggak bisa lihat lagi. Oh berarti nggak sekali langsung hilang. Kamu nggak pernah lihat orang kesurupan? Pernah. Pernah Kesurupan masal pernah. Nah ya udah, berarti kan secara Tapi logika aja kan. Rukiah belum. Artinya secara langsung pengobatan. Langsung belum pernah. Tapi kayak istilahnya tuh kalau menurut versinya ustadznya, kadang kita tuh di saraf kita tuh dipermainkan sama jinnya. Jadi energi kita tuh betul-betul besar. Kontrolnya sudah dikontrol. Padahal kita tuh kalau misalnya kita mau tenang, ini bukan aku gitu. Itu bisa. Sebenarnya bisa kita kontrol. Tapi kadang-kadang kita tuh terbawa gitu. Tapi gini ya. Tapi gini ya. Kan ada orang percaya keturunan. Nah, dari nenek, dari datu, dari mbah siapa lah ya kan. Kayak tadi bilang buaya putih, buaya darat mungkin ya. Buaya darat. Buaya kelaparan. Tapi percaya tidak percaya kan kadang ada salah satu yang dipilih, kayak cucu itu dari suku kita yang ini ya, kayak mewarisi ya. Terus kalau misalnya kita nggak apa sih istilahnya ajen atau masih ada kan istilah bubur merah, bubur kuning, bubur merah, bubur putih kok kuning. Bubur merah. Salah. Terus juga kadang dikasih kembang, kopi, teh atau apa. Ya kalau kita yang nggak memahami pasti nggak masuk akal. Langsung diminum kan, tapi tuh orang menghargai itu jangan nanti bangun datang gini nanti kesurupan. Tapi ya mungkin percaya tidak percaya yang saya alami sih ada seperti itu keluarga dan melihat sendiri gitu loh, yang dia tidak wajar sakitnya dikasih mandi, dikasih kain kuning, kain merah sembuh. Rukiah ini, itu di Rukiah. Bukannya kita percaya tapi karena menyaksikan kita langsung. mengalami langsung. Terus saya juga melihat seperti apa diobatin kayak gitu, orang jadi tahu. Saya punya video, saya simpan di HP semua ada. Jadi kalau saat waktu kamu melihat saya bisa bantu. Jadi dia tuh kamu bilang dia mempermainkan kita, terkadang dia tuh bisa ngobatin kita ceritanya, padahal kita tuh bikin kayak orang kamu kesana, kita tuh dikasihnya petunjuk yang salah. Kadang kan ada yang bikin kita bagus, ada yang enggak. Kadang kan jin tuh kadang kan perukiah kan cuma pegang jempol kita teriak-teriak. Iya. Nah padahal kan si perukiahnya ini tahu kan mungkin posisinya si jinnya di mana. Nah tapi kadang-kadang rasa sakit itu tuh kayak asam urat. Ya mungkin bisa asam urat juga, karena dia tinggi kan. Makan bebek gitu kan. Makan bebek gara-gara bebek BJI tadi masuk. Gara-gara itu tidak laku jualan. Jatuh wow, salto. Baru katanya sana gini, itu bukan rasa sakitnya deh, kamu dipermainkan itu katanya. Jadi saya berasa tenang, sakit memang kayak digunting rasanya. Kadang enggak. Nah kadang dia mampu mempermainkan, tapi dia tuh hanya bisa membisikkan mempermainkan kita kan. Kita ngelamun sedikit dimasukinnya. Betul itu pas saya bisa ngeliat tuh betul-betul tersiksa lah. Ngeri kan ini. Datang ke kontrakan baru saya lihat ada orang jalan kayak baju putih gitu di mana. Orang setempat kan bilang ada tuyul dan segala macam. Tapi saya lihat ada orang putih dia lewat di mana di branding di depan kamar saya. Jadi depan kamar saya itu kan ada pondok baru kita rumah. Kalau anak-anak pun kadang memang murni ya terlihat kayak gitu. Iya. Bisa terkadang terlihat tanpa tak terduga gitu ya. Ya kalau anak saya itu di rumah malah melihat, mah tadi malam saya bangun lihat mama kok ada orang duduk di samping nungguin mama tidur kayak gitu. Nggak sekali 2 kali sudah lihat. Terus kalau anak kecil tuh kan polos dia, apa yang dilihat tuh ya dibilang aja. Iya.
Beda kalau kayak orang sudah besar, untuk supaya nggak panik lah orang tuh ngelihat ya di ini sendiri aja. Bisa itu dia jam waktu ngeliat jam 2 itu kan dia kan kayak model topeng reok persis Iya. tuh. Nah topeng Berarti dapatnya jelek kamu mukanya. Jadi memang tetangga saya itu dulunya sering memanggil orang dari dukun itu, mungkin jinnya ya. Itu nempel dia mau di jendela kamar saya itu bercahaya hijau. Itu kan dari umur berapa sampai berapa? Maksudnya yang alami hal seperti itu? Dari belum sekolah Bu sampai menjelang mau diruqyah. Terus-terusan tuh berarti. Terus-terusan bisa ngeliat, betul-betul bisa saya ngeliat itu. Bapak, saya tanya, sejak umur berapa sampai umur berapa? Maksudnya seperti itu. Umur Bukan 20. sejak itu sampai diruqyah, kayaknya kapan saya nggak tahu. Ada kuliah Bu. Sampai kuliah kan lumayan lama gitu. Kuliah itu semester 2 gitu saya di ruqyah itu baru nggak bisa lihat. Ya itu setelah mimpi ada buaya tembak ke langit tuh. Habis di ruqyah tuh baru nggak bisa lihat. Itu berapa kali ruqyahnya sampai? Sampai bisa Oh 5 kali ada kali. Terus kesurupan terus kamu setiap diruqyah. Kok kesurupan terus Bu? Pasti. Rasanya kesurupan tuh gimana sih? Oh sakit pokoknya kayak Kalau ini kan ini pribadi ya, kakak saya sendiri yang merasakannya. Saya tanya, kamu kalau kesurupan tuh apa sih yang kamu rasakan? Dia tuh kayak badannya tuh gerak, dia melihat kayak nonton TV. Badannya digerakkan orang. Nah, berarti dia model kayak Dia merangkak kayak begini, kayak buaya, kayak apa? rohnya keluar dari badannya gitu, nontonin dia. Dia bilang dia ada di dalam kan. Dia tuh ada di dalam, cuman dia digerakkan sudah sama orang yang di dalam ini lagi. Kayak kita tuh dikasih di ruang satunya. Nunggu lah, kasarnya kan nunggu ruangan nih. Kapan nih antrian bu kayak gitu kan. Jadi yang menggerakkan nih itu sudah orangnya. Jadi dia melihat apa yang dilakukan tuh. Berarti merasakan lah, Merasa. tapi bukan dia nih yang. kadang misalnya nih kita sholat gitu habis di ruqyah gitu. Kadang kita ngerasa bahwa tangan kita ini gerak sendiri. Tapi kalau kita bisa menguasai diri itu, oh ini setan jin yang istilahnya menurut Quran memang dia bisa ganggu lah, kanzab lah istilahnya dia bisa. Tapi kita sadar sebelum diruqyah nggak sadar. Jadi kayak kita mau digoyangkan gitu, mau dimainkan gitu. Atau tiba-tiba tenggorokan gatal gitu. Oh ya, Disuruh batuk, gitu ya. disuruh garuk apa segala macam tuh. Dulu saya tuh pernah kesurupan macan, gue aja. Beda. Itu jadi kayak, betul-betul Aing mau dikendalikan gitu. Saya di ruqyah pas tengah malam, meskipun udah sepi nggak ada orang baru di ruqyah.